Kesedihan yang dialami Sang Hyang Tunggal begitu meluap hingga mampu terasakan ayahnya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemudian mendatanginya dan lantas menghiburnya dengan berbagai petuah bijaksana, termasuk memberi berbagai kesaktian maupun pusaka-pusaka leluhurnya seperti Ratna Dumila, Cupu Mani Astagina, bahkan Lata Mausadi. Namun itu tidak mampu mengobati kesedihan Sang Hyang Tunggal. Pada akhirnya, Sang Hyang Wenang menyatukan jiwanya dengan Sang Hyang Tunggal. Kemudian sama-sama memohon pada Sang Pencipta agar telur yang lenyap itu kembali datang dan berubah menjadi manusia. Doa yang sungguh itu terkabulkan. Cahaya sebesar telur muncul kembali dan langsung melesat menuju ke arah Sang Hyang Tunggal. Secepat kilat itu pula, Sang Hyang Tunggal menangkapnya dan lantas dimantrai, lalu disiram dengan air keabadian Tirta Marta Kamandanu hingga berubah wujud. Pada akhirnya, cahaya sebesar telur yang dimantrai dan disiram air keabadian itu berubah menjadi 3 sosok bayi. Ketiganya lantas dinamai menggunakan gelar Bathara. Yang berasal dari kulit telur dinamai Bathara Antaga. Yang berasal dari putih telur diberi nama Bathara Ismaya, dan yang dari kuning telur dinamai Bathara Manikmaya. Sang Hyang Wenang yang telah menyatu dengan Sang Hyang Tunggal tidak ingin lagi keluar. Dia ingin tetap menyatu dengan putranya hingga semua yang dimiliki diserahkan pada Sang Hyang Tunggal, termasuk tahta Kahyangan Tengguru. Sejak saat itu pula, Sang Hyang Tunggal menggunakan nama Sang Hyang Podowenang. Dikisahkan dalam serat Purwacarita, perselisihan timbul ketika ketiganya sudah dewasa. Hal itu terjadi akibat Antaga dan Ismaya merasa paling berhak mendapat tahta Kahyangan Tengguru. Apa maksudmu, Ismaya? Bukankah sudah jelas semuanya bahwa tahta harusnya jatuh ke anak laki-laki pertama, dan itu adalah aku, Antaga. Orang bodoh pun tahu masalah seperti ini. Tidak harus seperti itu, Kakak. Rupanya Kakang kurang membaca sejarah leluhur kita. Sejarah yang mana lagi, Ismaya? Kamu jangan mengada-ngada. Mengada-ada bagaimana jika buktinya tercatat jelas dalam pustaka Darya peninggalan leluhur kita semua. Hei, Ismaya, lancang sekali kamu sudah berani membaca kitab itu. Memangnya kenapa? Tidak ada yang melarang. Tidak harus menjadi raja dulu untuk bisa membacanya. Bopo telah memberi kita kebebasan untuk mengetahui segala yang ada di tempat penyimpanan pustaka dan pusaka. Hanya Kakang saja yang menganggap remeh semua itu. Lihatlah Adi Manikmaya. Dia rajin berkunjung ke sana dan bahkan jauh lebih banyak mengetahui segala hal daripada Kakang. Dia lebih cerdas dari kita semua. Memangnya apa yang termuat dalam pustaka Darya sehingga kamu merasa lebih berhak atas tahta Kahyangan Tengguru ini? Dahulu, salah satu leluhur kita pernah memiliki 2 putra kembar yang tanpa wujud apapun, hanya berbentuk suara saja. Keduanya juga saling berebut siapa yang lebih tua. Untuk menyelesaikan masalah, sang ayah lantas masuk ke alam arwah. Yang bersuara menggelegar dijadikan anak pertama
dan diberi nama Sang Hyang Dharmajaga atau Sang Hyang Wening. Sementara yang bersuara lebih kecil dijadikan anak kedua dan diberi nama Sang Hyang Wenang. Selanjutnya, keduanya lantas diberi wujud meski dalam bentuk halus. Beberapa tahun kemudian, Wening dan Menang memiliki adik dan diberi nama Sang Hyang Taya. Ketika sang ayah ingin mengunduhkan diri dari tahta, yang dipilih justru Sang Hyang Wenang yang merupakan anak kedua. Setelah tahta diserahkan, beliau melambur nitis ke dalam diri putranya itu juga. Kamu tahu siapa Sang Hyang Wenang? Dialah eyang kita sendiri yang saat ini menitis dalam diri ayah kita, Sang Hyang Tunggal. Karena itulah, ayah kita kadang juga disebut Sang Hyang Poto Wenang. Dengan melihat sejarah ini, layaklah aku, meski anak kedua, tetap punya hak atas tahta Kahyangan Tengguru. Masa bodoh dengan itu semua, Isbaya? Perdebatan keduanya berujung pada adu kesaktian luar biasa yang ternyata selalu sebanding. Karenanya, Manikmaya kemudian dipanggil untuk memberi Antaga dan Ismaya sebuah ujian. Dengan enteng, adik mereka itu kemudian memberi usul. Siapa yang bisa menelan gunung dan mengeluarkannya lewat dubur, dialah yang paling pintar dan tentu saja yang paling berhak mendapat tahta. Tidak disangka, hal tersebut justru ditanggapi dengan serius. Antaga dan Ismaya setuju. Dengan sombong, Antaga menelan sebuah gunung yang cukup besar sekali lahap. Namun celakanya, gunung itu tidak bisa keluar lewat dubur dan hanya sampai perut saja. Antaga kesulitan untuk mengeluarkannya meski dengan cara dimuntahkan kembali. Usaha kerasnya untuk bebas dari gunung itu membuat Antaga tersiksa luar biasa. Matanya sampai melotot hampir mau lepas. Tubuhnya membulat, bahkan mulutnya robek besar. Wajahnya berubah sungguh mencicikkan. Melihat ketidakmampuan Antaga, belum Ismaya sudah berada di atas angin. Ismaya malah memilih gunung yang lebih besar dari yang dipilih kakaknya itu. Secara cerdas, Ismaya memakannya sedikit demi sedikit hingga beberapa hari, meski harus tidak tidur berhari-hari. Tapi ketika ingin mengeluarkannya lewat dubur, Ismaya kelabakan. Dia juga tidak mampu melakukannya. Perasaan tersiksa pun datang. Karena gunung yang ditelan lebih besar dari yang dipilih lawannya, tubuh Ismaya melar lebih parah dari Antaga. Matanya yang kurang tidur menjadi bengkak dan ingusnya terus meleleh. Hingga pada akhirnya ayah mereka pun datang. Setelah mengetahui penyebabnya, Sang Hyang Poto Wenang murka atas perilaku Antaga dan Ismaya.